Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk mengetahui, mempelajari ajaran-ajaran dalam Islam. Yang kali ini kita akan membahas tentang mukminah yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Sarah radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Sarah adalah istri seorang nabi dan rasul. Dia adalah ibu seorang nabi, nenek seorang nabi, buyut seorang nabi, madunya ibu seorang nabi yaitu Hajar, dan kepadanya berakhir nasab 10 nabi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa Sarah adalah nabi. Diriwayatkan oleh Yusuf bin Abu Ishaq dari bapaknya Abu Ishaq bahwa Fatimah berkata kepada bapaknya, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah ada artinya kehidupanku ini sampai kamu bertanya kepada Jibril tentang keadaan ibuku Khadijah." Rasulullah bertanya kepada Jibril dan dijawab, dia berada di tengah-tengah Maryam dan Sarah radhiyallahu anha. Sungguh itu kabar gembira untuk Sarah yang memiliki kecantikan setengah dari kecantikan Siti Hawa, kecantikan yang alami atau natural. Hadis riwayat oleh As-Sibi dan At-Tabari. Dia adalah istri seorang nabi dan rasul yang merupakan salah satu dari ulul azmi 5 nabi yang memiliki kesabaran tinggi. Manusia kedua yang paling baik di dunia, bapa para nabi, Abul Anbiya, kekasih Allah, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu seorang nabi yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nenek seorang nabi yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Buyut seorang nabi yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Madu dari ibu seorang nabi yaitu Siti Hajar, ibu Ismail alaihissalam. Kepadanya berakhir nasab para nabi dari Bani Israel dari jalur ibu yaitu Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Uzair, Armia, Isa, dan lain-lain. Suatu hari Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam pergi menuju wilayah Syam, dan di sana bertemu dengan Sarah, anak dari pamannya Haran, yang memiliki nasab sampai kepada Haran. Lalu Ibrahim menikahinya. Kehidupan keduanya sangat bahagia dan harmonis. Ibrahim sangat mencintai Sarah karena beberapa faktor. Di antaranya salehah, masih memiliki hubungan keluarga, dan cantik. Ibrahim pernah berkata, belum ada wanita yang memiliki kecantikan seperti Hawa sampai zaman ini, yaitu masa Ibrahim selain Sarah radhiyallahu anha. Ada 2 hal yang mencerminkan ketinggian dan kemuliaan sifat Sarah. Pertama, sikapnya menghadapi ujian dan cobaan. Kedua, doanya mustajab. Pertama, sikapnya menghadapi ujian dan cobaan. Ketika Ibrahim alaihissalam dan Sarah hijrah ke Mesir, pada saat itu Raja Mesir bernama Amr bin Amru al-Qais bin Mailun, seorang yang kafir, suka berpoya-poya dan zalim. Dia adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang besar dan otoriter. Setiap mendengar ada wanita cantik, ia menyuruh pengawalnya untuk membawa wanita itu kepadanya. Jika wanita itu seorang istri, maka suaminya dipaksa untuk menceraikan. Tapi jika wanita itu saudara wanita dari seseorang yang dikenalnya, maka ia tinggalkan. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah bersabda, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali.
Pertama perkataannya ketika diajak untuk beribadah kepada Tuhan mereka, dan Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya aku sakit." Quran Surat As-Saffat ayat ke-89. Kedua perkataannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Dan ketiga perkataannya tentang Sarah, sesungguhnya dia saudariku. Berikut ini kisah yang diceritakan Rasulullah tentang Ibrahim bersama istrinya Sarah ketika menghadap Raja Mesir. Ibrahim alaihissalam hijrah bersama Sarah, lalu beliau masuk ke sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja dari para raja, atau seorang penguasa dari para penguasa. Seorang pengawal melaporkan kepadanya tentang kedatangan Ibrahim. Pengawal itu berkata kepada raja, "Ibrahim datang bersama seorang wanita yang sangat cantik." Raja mengirim utusan kepada Ibrahim untuk menanyakan tentang wanita yang dibawanya. "Wahai Ibrahim, siapakah wanita yang bersamamu itu?" Ibrahim menjawab, "Saudariku." Kemudian Ibrahim berkata kepada Sarah, "Jangan kamu katakan kepadanya aku dusta, karena aku mengatakan kepada mereka kamu adalah saudariku. Demi Allah, tidak ada orang mukmin di bumi ini selain aku dan kamu." Dibawalah Sarah kepada raja. Raja berdiri untuk menemui Sarah, dan Sarah pun berdiri pula lalu berwudu, salat dan berdoa. "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Maka janganlah engkau biarkan orang kafir itu merusak kesucianku." Raja itu merasa dicekik dan mengentak-entakan kaki. Sarah berdoa kembali, "Ya Allah, andaikan raja ini mati, tentu orang akan menuduh bahwa aku yang membunuhnya." Setelah berdoa, raja itu sembuh lalu berjalan mendekati Sarah. Sarah pun kembali berdoa, "Ya Allah, aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku pelihara kehormatanku kecuali kepada suamiku. Maka janganlah kau biarkan orang kafir itu merusak kesucianku." Raja pun merasa dicekik dan mengentak-entakan kakinya. Sarah berdoa kembali, "Ya Allah, andaikan raja ini mati, tentu orang akan menuduh bahwa aku yang membunuhnya." Raja itu kembali sembuh dan setelah itu dia berkata kepada pengawalnya, "Demi Tuhan, pasti setan yang kamu kirim kepadaku. Kembalikan dia kepada Ibrahim dan beri dia seorang hamba sahaya, yaitu Hajar." Sarah berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Tahukah kamu bahwa Allah telah menghina orang kafir itu atau Raja Mesir itu dan menghadiahi kita seorang budak wanita?" Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari, Bab Al-Anbiya. Kisah ini merupakan bukti dari keteguhan iman Sarah dan ketawakalannya kepada Zat yang Maha Mendengar. Langkah semut hitam di atas batu hitam pada malam hari yang gelap. Alangkah indah perbuatannya ketika menyerahkan diri kepada Allah dengan berwudu, salat dan mengangkat kedua tangan memohon pertolongannya, sehingga Allah melindunginya dari kezaliman raja itu. Begitu pula Ibrahim ketika menyerahkan istrinya kepada raja yang akan merusak kehormatannya. Ia hanya meminta kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah dan menyerahkan semua ini kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Allah memberikan pertolongannya dengan mengabulkan doa yang dipanjatkan Sarah, dan akhirnya raja membebaskan dengan memberikannya seorang budak wanita. Kedua, doanya mustajab. Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar atau budak yang diberikan Raja Mesir dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh anak. Hingga akhirnya Allah mengkaruniai anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Pada saat itu timbul keinginan kuat dari Sarah untuk memperoleh anak, sebagaimana dialami Hajar. Meskipun dibayang-bayangi rasa pesimis karena melihat kondisinya yang sudah tua dan mandul, begitu pula dengan suaminya. Akan tetapi di balik itu semua, dia meyakini ada kekuatan yang maha dahsyat
kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal istilah tidak mampu atau mustahil. Turunlah karunia Allah dengan kabar gembira bahwa Sarah akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Dengan diutusnya pemimpin para malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil, untuk memberi kabar gembira kepadanya tentang anak laki-laki bernama Ishak yang akan keluar dari rahimnya. Allah berfirman tentang kejadian tersebut, yang artinya, dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab salamun. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tak kala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang wanita tua. Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh." Quran Surat Hud ayat 69 sampai dengan 72. Sesungguhnya itu adalah kekuasaan Allah, Zat yang Maha Agung dan Bijaksana, yang tidak ada satupun dapat menghalangi keputusannya. Zat yang memutuskan apa yang dikehendakinya. Zat yang memutuskan hukum dan tidak ada pertanggungjawaban atas keputusannya. Maha suci Engkau, ya Allah, Zat yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, dan Zat yang dapat menentukan segalanya. Keselamatan atas ibu para nabi, salamun atas bapak para nabi, salamun atas Ishak dan Yakub, salamun atas seluruh para rasul. Demikian itulah kaum mukminah yang seorang mukminah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sarah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.